Di belakang saya ini ada kelihatan ya sebuah rumah pada udah lama gitu lah ya, rumah yang ada pada saat zaman-zaman Belanda. Jadi gitu harapan kita agar rumah-rumah bersejarah kayak begini ini tetap ada gitu loh. Jadi misalkan ada kerusakan, harapannya kita tetap ada perbaikan, jadi tetap utuh gitu seperti yang ada pada kota-kota lainnya gitu ya. Jadi tujuannya video ini untuk mengedukasi anak cucu kita ke depannya agar bisa tetap melihat rumah pada zaman dulu. Bang Rahman ini kebetulan beliau menempati rumah ini. Saya mau nanya Bang, rumah ini terlihat udah sangat lama Bang. Kalau sepengetahuan Abang ini, rumah ini pada tahun berapa sih Bang didirikan? Sepengetahuan Abang aja gitu. Kalau sepengetahuan saya kurang lebih 1950 ya. rumah ini sudah didirikan oleh orang Belanda. Kalau saya tinggal di sini sejak 1996. Yang di dalam ruangan ini Bang, karakteristis zaman dulunya masih ada nggak? Masih kental ya? Masih ada, karena dari semenjak kita pindah kemari dari 1996, hanya sedikit yang kita rubah untuk bentuk bangunannya. Istilahnya Abang lebih memilih bentuk aslinya Bang ya, untuk benar. Sejarahnya tetap ada Bang ya. Oke, ini yang mantap pemirsa ya. Jadi masih Abang ini masih memikirkan bentuk aslinya agar tetap ada gitu. Jadi kalau gitu kita nggak usah habiskan waktu lama. Yuk kita keliling-keliling sambil ngobrol dengan Abang ini. Mari. Pemirsa, ini kita udah sampai di pintu utama ya. Pintunya pun masih model dulu, terbuka dua gitu ya. Nah jadi ini sekarang kita mau izin dengan Abang ini, kita mau lihat-lihat ke dalam. Ayo. Ornamen di asbesnya ini ya pemirsa ya. Ini dia memang secara tampilan masih berbentuk kotak-kotak. Cuman kotak-kotaknya ini beda ya dengan zaman sekarang ya. Nah ini istilahnya motif di zaman dulu lah gitu ya Bang ya. Dan motif yang ada kita lihat sekarang ini masih asli dari sesuai dengan bangunannya. Iya betul. Motif atas ya. Tapi kalau yang dari bawah udah diganti. Memang kita ada sedikit perubahan. Seperti yang saya pijak ini. Keramiknya beda ini ya. Ini keramiknya sebelumnya yang seperti ini. Tegel namanya. Tegel. Iya. Keramik tegel. Berarti ini udah keramik yang buatan sekarang ya Bang. Ya itu udah wajar lah Bang. Soalnya dia di lantai bisa pecah ya. Oke, berarti Abang bisa mempertahankan kondisi rumahnya seperti ini, saya rasa udah mantap Bang. 80% berarti Abang pertahankan, sisanya Abang apa boleh buat karena bahannya untuk ini. Sekarang mau dicari di mana ya kan? Ini bentuk apa ventilasinya kan pemirsa? Nah, ini lubang anginnya pun masih lubang angin model dulu ya. Jadi dia belum ada kayak sekarang ini ada batu lubang angin yang model-model modern gitu ya. Oke, saya mau izin Bang, perlihatkan jendela ya Bang ya. Siap, silakan. Nah, pemirsa, di sini ini jendela masih jendela model dulu ya. Cuman tralis ini udah model sekarang ya. Ini oke lah, ini untuk sebagai pengamanan di rumah ini tralisnya ini ya. Nah, coba kamera bisa mendekat kemari. Nah, pemirsa, ini saya mau tunjukin ya, jendela ini masih mengadopsi kunci zaman dulu. Nah, bisa kita lihat ini. Nah, ini kuncinya pemirsa, ini dia kita putar begini, dia langsung mengunci atas dan bawah. Jadi kalau kita putar gini, dia langsung, nah ini contohnya saya buka. Nah, ini dia. Ini jendela masih jendela zaman dulu. Saya dorong ini kayaknya pun berat kali loh pemirsa ya. Kayunya ini masih sangat bagus gitu ya. Asli bawaan. Masih asli bawaannya. Oke, kita tutup, kita kunci. Nah, ini coba pemirsa perhatikan, saya kunci ya. Begini udah terkunci dia. Oke, kita tutup kembali. Kiri kita ini pun masih menggunakan jendela zaman dulu ya. Terdapat sebuah pintu. Nah, ini tengok ketebalannya ini kalau saya lihat ini sekitar ada 4-5 cm ini pemirsa ya. Dengan kayu yang masih sangat kuat ya, bisa kita dengar suaranya. Nah, di sini ada handle pintu ya. Handle pintu masih pada zaman itu juga ya. Ini handle model klasik. Coba maju dulu kamera. Kuncinya ada hilang ya Bang ya? Iya. Nah, ini pemirsa, ini kelihatan handle zaman dulu. Ini terasa sangat berat. Ini terbuat dari kuningan ini saya lihat. Cuman di sini anak kuncinya sudah hilang ya. Kayu ya. Iya. Nah, ini bentuk tangganya model klasik lah ya gitu ya. Nah, di sini pun kelihatan ya apanya ya kayak balkonnya ini pemirsa. Ini lubangnya masih lubang-lubang zaman dulu lah, simple gitulah ya, lurus memanjang aja ya. Sekarang kita sudah berada di dalam ruangan keluarga. Nah, kira-kira beginilah dia tampilannya pemirsa ya, untuk ruang keluarganya. Nah, ini coba tunjukkan plafonnya.
Nah, jadi kan ciri khas rumah zaman dulu ya pemirsa itu plafonnya nggak terlalu tinggi ya. Jadi pada zaman-zaman itu rumah-rumahnya memang plafonnya pada agak-agak pendek gitu ya Bang ya. Iya, betul. Jadi mungkin untuk perbaikan atau apapun agak mudah gitu ya Bang ya. Di sini, nah ini dia iya. keramik yang saya bilang tadi, yang di depan itu asal muasalnya seperti ini. Iya, keramik oke. tegel. Tegel, iya. Nah, kalau ini juga semenjak kita tinggal di sini, ini masih seperti standar dari bangunan gitu ya. bawaannya. Iya, iya. Di sini pun terdapat pintu ya. Ini pintu masih tetap sama modelnya 2 kanan kiri. Ini pintu masih asli bawaan dulu ya. Nah, ini pintu kayak pembatas gitulah kalau kita mau keluar ke dari ruangan ini gitu ya. Masih menggunakan ornamen zaman dulu gitu. Wastafel ya. Ini wastafelnya pun modelnya udah sangat lama sekali. Ini terbuat dari bahan keramik. Cuman mereknya di sini udah nggak kelihatan ini merek apa ya. Ini kerannya pun model zaman dulu. Nah, ini wastafel masih terlihat sangat bagus sekali ya pemirsa kondisinya. Cuman ini sepertinya udah nggak digunakan. Jadi walaupun dia nggak digunakan, tetap ada di sini untuk sebagai kenang-kenangan gitu ya. Jangan sempat punah gitu ya pemirsa ya. Walaupun ini nggak dipergunakan lagi. Mantap. Kacanya juga ya Pak. Oh Boleh, iya. silakan. Ini kaca pun zaman dulu juga ya. Asli. Iya betul. Ini dari ini apa pengait kacanya kelihatan ini terbuat dari kuningan. Ini kaca zaman dulu. Nah di sini pun ada sebuah kamar ya. Cuman berukurannya agak kecil ya Bang ya. 3x3 lah. 3x3 gitu ya. Inilah kondisi kamarnya pemirsa. Kalau kita dari ruangan masuk kemari, berarti di kamar ini pun ada pintu untuk keluar juga ya Bang? Ada. Nah ini uniknya di sini. Bang izin ya. Boleh, silakan. Uniknya kan di sini pemirsa. Di dalam kamar itu kita masuknya dari sana. Nah, di sini ada satu lagi pintu untuk keluar ke kayak apalah halaman gitulah ya, Ya, di depannya teras belakang ya. Dalam rumah ini terdapat 2 kamar mandi ya. Ini ada 2 kanan dan kiri. Pintunya pun masih menggunakan pintu lama ya. Handle ini pun yang ini masih handle lama. Ini udah handle yang sekarang lah ya karena ada rusak. Jadi satu rumah ini memiliki 2 kamar mandi ya. Jadi untuk di bagian dalamnya seiring perkembangan zaman itu barang-barangnya ada yang rusak, jadi sudah diperbaiki dengan material zaman sekarang gitulah ya. Jadi ini saya menunjukkan bagian luarnya aja yang masih klasik gitu ya. Nah pemirsa ini saya mau tunjukkan ya tangga zaman dulu ya. Ini sangat unik sekali modelnya, dibilang unik tapi bagus juga kalau saya lihat ya. Ayo kamera coba langsung berdiri di sini kamera tunjukin ke pemirsa. Nah, coba kita lihat ya, ini tangganya. Ini terbuat dari kayu ini. Nah, ini tangganya sangat bagus ya. Ini model klasiknya sangat kelihatan ini. Nah, dia di sini dindingnya pun masih menggunakan kayu. Ya. Di sini railingnya pun kayu ya pemirsa ya. Ini dia sebagai pegangan tangganya. Oke, ini terus ke atas. Nanti di sini ada sebuah jendela lagi. Di atas tangga inilah kita bilangnya ada sebuah jendela. Jendela ini nggak bisa dibuka ya. Jendela ini hanya berfungsi sebagai penerangan untuk jalur tangga ini ya pemirsa ya. Nah itu dia di bagian atasnya pun masih model-model lama gitu ya. Nah dari sini, nah kita lihat dari atas ke bawah untuk model tangganya sangat bagus sekali ya. Dan material kayunya ini pun kayu zaman dulu ini pemirsa. Kayu damar juga nih Pak. Damar ya. Jadi kalau kita injak ini kayunya pemirsa sangat enak sekali ya gitu. Bangunan ini terdiri dari 3 kamar, 1 kamar di lantai dasar yaitu lantai 1 dan 2 kamar di lantai 2. Oke, berarti ini lantai 2 ini kamar utama gitu ya. Oke, pemirsa ini sekilas tampak dari luar. Berhubung ini kamar kan privasi ya, jadi kita nggak mungkin kita masuk ke dalam. Jadi ini saya tunjukkan di lantai 2 ini ada 2 kamar gitu ya. Ukuran kamarnya sama di bawah lebih lebar ini Bang ya? Lebih lebar ini berukuran sekitar 4x5. 4x5 ya, oke, iya. Berarti ini rumah hanya 2 lantai ya Bang ya? Iya, 2 lantai. Berarti di lantai atas ini pemirsa kita langsung finishnya di sini. Apa ya, dapur asli bawaan dari rumah ini. Tapi untuk sekarang udah nggak dipergunakan lagi. Tapi walaupun nggak dipergunakan seperti tadi yang saya katakan, pemilik rumah ataupun yang bertempat di rumah ini tetap melestarikan ya modelnya ini ya. Nah ini menggunakan keramik pun keramik zaman dulu gitu ya.
Nah, ini ketinggian dapurnya pun tetap zaman dulu ya, Bang ya. Nggak ada dirubah-rubah lah pokoknya pemirsa ya. Di zaman dulu sampai sekarang ini handle pintunya coba lihat. Walaupun dia ada sedikit goyang-goyang itu saya rasa udah wajar karena udah berumur ratusan tahun ya. Nah, ini masih zaman dulu ya. Ini bagian belakangnya. Cuman memang anak kuncinya udah hilang ya gitu ya, nggak ada lagi. Di sini pun masih menggunakan tegel bawaan rumah pemirsa. Ini pemirsa di sini pun ada pintu kayu. Suaranya masih oke, masih kokoh. Ini pintu dapur tadi. Ini adalah akses untuk kita keluar ya ke sini ya. Di bagian belakang. Nah ini di sini kelihatan ini genteng. Ya, ini gentengnya juga. Kalau kita cari ke seperti Panglong sekarang ini sudah tidak produksi lagi. Udah nggak ada. Sudah tidak ada lagi. Ini gentengnya masih asli ini ya pemirsa ya. Nah kita perhatikan genteng, di bawah genteng itu menggunakan kayu ya. Coba kita lihat kekuatan kayunya itu masih bertahan hingga saat ini pemirsa. Jadi nggak kelihatan ada yang termakan rayap. Ada sebagian di bagian pinggir itu rusak karena kena air ya Bang ya. Kena air. Kena air Memang penyakit kayu ini kalau kena air dia lembab dia. Lembab. Oke. Tapi ini yang di bagian tengah masih kelihatan sangat bagus ya. Pemirsa, tadi kan kita udah keliling-keliling ya, kita udah lihat eksterior dan interior dari rumah zaman Belanda ini ya. Terus terlihat ya masih ada 80% lah rumah ini mempertahankan kualitasnya gitu ya, ataupun ciri khasnya, keadaan aslinya gitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, mungkin pemirsa pun sependapat ya dengan saya ya, kalau rumah yang begini kan itu harus dilestarikan ya. Ya sesulit apapun itu saya rasa ini perlu dilestarikan tetap sampai selamanya ya. Jadi ini rumah bisa menjadi kayak situs sejarah gitu ya Bang, cagar budaya gitu ya. Jadi bisa untuk kayak mengedukasi lah untuk adik-adik kita yang masih sekolah gitu Bang ya. Mereka itu bisa datang untuk kayak penelitian atau gimana lah mengenai tentang sejarah ya. Rumah sebelah kanan saya ini ya pemirsa, ini saya mau perkenalkan dulu. Ini adalah Bapak Kepala Lingkungan ya, lingkungan di sini Bapak Indra Surbakti ya. Nah di sebelah kiri saya inilah Bang Hendra ya, Bang Rahman, maaf ya Bang Rahman. Bang Rahman ini yang menempatin lah rumah ini gitu ya pemirsa ya. Oke langsung aja Bang Rahman, ini rumah ini Bang, selama Abang tinggal di sini Abang lebih merasa nyaman rumah kayak begini atau rumah yang zaman sekarang Bang? Ya kalau dibilang nuansa jadul atau dibilang orang zaman dulu ya, emang enak sih dengan kondisi seperti ini. Cuman kendala kita mungkin kalau pada saat mau kita renovasi itu kan gentengnya sekarang kan sudah tidak diproduksi lagi. Udah pasti itu. Jadi paling kendalanya di situ aja. Tapi nyaman saya tinggal di rumah seperti ini. Gitu. Oke. Kalaupun genteng itu ya bocor termakan usia gitu ya. Kalau kita ganti dengan seng, kita rasa sah-sah aja ya, karena udah nggak diproduksi. Cuman kan kalau itu sistemnya sisip mungkin nggak bisa ya, harus semua ya. Dia sekaligus semua. Nah itulah kendalanya. Pergantiannya memang harus sekaligus. Jadi kalau misalkan nanti ke depan ya ada adik-adik kita dari sekolah manapun itu ngelihat tayangan video ini, mereka ingin berkunjung ke sini nih untuk kayak sekedar edukasi pendidikan gitulah ya. Itu apa boleh Bang? Boleh, kita boleh, ya? Dengan senang hati kita persilakan dengan kemarin. Nanti Abang welcome lah dengan mereka ya. Jadi Abang siap untuk menerima gitu ya, untuk mengedukasi gitu Bang ya. Nah itu adik-adik kita yang di luar, jadi jangan ragu-ragu ya kalau mau kemari. Ini lokasinya masih di Brain Bengkel ya Bang ya? Iya, Brain Bengkel Medan Timur. Medan Timur ya, nggak begitu nggak begitu jauh amat lah gitu ya. Terus misalkan kalau mau ke sini itu mungkin sangat banyak ya sejarah-sejarah yang bisa kita tanyakan kepada Abang ini gitu ya. Bang, kalau kita ngomongin suka dukanya Bang gimana Bang? Tinggal di rumah kayak begini. Suka dukanya apa ya? Ya mungkin karena zaman juga ya. Kalau dulu kita menempat di sini itu sangat-sangat nyaman gitu aksesnya. Ya, tapi kalau sekarang kan sudah terlihat agak tertutup. Ya, terus harapan kami juga ada dari pemerintah ya untuk memperhatikan kondisi rumah zaman ya. Yang udah dibilang ratusan tahun lah, iya ratusan tahun lah kita bilang Bang ya. Toh sebab kalau mereka dari pihak pemerintahan mau memperhatikan ini pun Bang, ini pun bisa menjadi ikon kota Medan ya Bang ya. Benar. Jadi
Untuk kawan-kawan kita yang dari luar provinsi itu nanti melihat di Google dimanapun, oh berarti Sumatera Utara khususnya Medan masih ada loh peninggalan kayak begini. Ayo kita ke sana. Itu kan bisa menambah devisa juga ya Bang ya. Bisa. Gitu. Jadi ya, seperti harapan kami juga seperti dijadikan cagar budaya itu. Oke, iya cagar budaya. Dari sekian banyak unit rumah yang ada di sini, inilah yang ya dibilang masih dalam keadaan bertahan dan masih ditempatin seperti kami yang ada sekarang di saat ini. Oke, iya. Jadi ini sedikit lagi Bang, Siap. untuk mematahkan mitos-mitos yang selama ini beredar Bang, dikatakan oleh orang-orang katanya rumah model lama ada hantu, ada apa gitu Bang. Boleh nggak saya minta tanggapan Abang pribadi agar pemirsa itu pun lebih logika lagi dalam berpikir gitu Bang. Ya kalau mitos seperti adanya makhluk gaib Di rumah tua gitu. ya di rumah tua itu pasti ada. Iya. Tapi alhamdulillah saya dari semenjak tinggal di rumah ini sampai sekarang itu yang namanya makhluk gaib tidak pernah kita jumpai. Ya gitu ya. Hanya peranggapan dari warga. Hati-hati ya, cerita-cerita rakyat gitu ya. Cerita-cerita aja seperti itu, Pak. Nah, jadi gitu ya pemirsa. Jadi kenapa saya mau menyinggung tentang hal-hal gaib sedikit? Sebab ini kan berkaitan dengan rumah tua ya. Jadi umumnya di masyarakat beredar mitos seperti demikian ya. Jadi pemirsa udah langsung mendengarkan apa yang diucapkan oleh Bang Rahman tadi. Jadi mengenai mitos-mitos tentang hal-hal gaib di rumah tua itu, saya rasa pemirsa itu hanya cerita rakyat ataupun tradisi ya. Itu wajar lah itu agak susah ya dihilangkan ya Bang ya. Sebab dunia gaib dan dunia nyata itu ya sampai hari ini belum kita ketahui dengan pasti kebenarannya gitu ya. Jadi menurut yang bersangkutan langsung tinggal di sini pun nggak pernah melihat hal demikian. Jadi alangkah baiknya jika kita itu ke depannya bisa berpikir lebih ilmiah dan lebih logika lagi gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan pikiran demikian hal-hal positif bisa kita kembangkan ya Bang ya. Untuk tujuan yang lebih positif lagi agar negara ataupun kota kita semakin maju ya Bang ya. Terutama Medan. Ya. Oke. Jadi ada tambahan lain lagi Bang? Kira-kira itu saja. Saya rasa udah cukup ya Bang ya berarti ya. Nah jadi pemirsa demikian bincang kita ya, walaupun singkat tapi kan ada maknanya ya. Jadi inilah mudah-mudahan video tentang rumah zaman Belanda lah kita bilang ya, yang ada di Brand Bengkel ini bermanfaat buat kita semua, terutama buat adik-adik yang masih sekolah ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed.